Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ada orang yang jago banget nabung, sementara yang lain nggak bisa berhenti belanja? Jawabannya mungkin ada di pengalaman masa kecil kita. Hai, saya Erik, Financial Behaviorist, dan welcome to the Financial Life. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana masa kecil kita membentuk cara kita berpikir, merasa, dan bertindak soal uang. Dari kebiasaan yang kita pelajari waktu kecil sampai pesan-pesan yang kita terima dari keluarga, semuanya punya peran besar dalam membentuk perilaku keuangan kita. Jadi yuk kita explore bagaimana pengalaman sejak di masa kecil memengaruhi money mindset kita, dan yang lebih penting bagaimana kita bisa mengubahnya ke arah yang lebih baik. Pengalaman pertama kita dengan uang bisa menentukan bagaimana kita mengelolanya saat dewasa. Coba ingat-ingat masa kecilmu dulu. Apakah kamu diberi uang jajan? Apakah kamu harus menabung untuk beli mainan? Atau bisa langsung beli saat itu juga? Contohnya, bayangkanlah seorang anak yang setiap minggu mendapatkan uang jajan setelah membantu pekerjaan rumah. Kalau dia diajarkan untuk menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung sebelum dibelanjakan, kemungkinan besar dia akan tumbuh dengan kebiasaan menabung dan berpikir jangka panjang. Sebaliknya, kalau seorang anak dibebaskan untuk menghabiskan uang jajannya tanpa diarahkan, dia mungkin akan kesulitan menabung di saat dewasa. Pelajaran uang dari masa kecil ini bisa terbawa terus, memengaruhi bagaimana kita membuat keputusan keuangan sebagai orang dewasa. Walaupun kita nggak selalu menyadarinya, pengalaman kecil ini lama-lama menjadi kebiasaan yang besar. Hubungan orang tua kita dengan uang seringkali jadi blueprint atau cetak biru untuk kita. Apakah mereka hemat, boros, atau di tengah-tengahnya? Semua perilaku ini bisa sangat memengaruhi kita. Contohnya, kalau dari kecil kita melihat orang tua kita selalu stres saat bayar tagihan, mungkin kita jadi punya kecemasan soal uang walaupun kondisi keuangan kita sebenarnya stabil. Sebaliknya, kalau kita melihat orang tua kita selalu boros, kita bisa tumbuh dengan kesulitan mengatur budget dan menabung karena kita pikir pemborosan itu adalah sesuatu yang normal. Selain itu, ada juga faktor dari apa yang kita dengar tentang uang di masa kecil. Kalimat seperti, kita nggak bisa begitu, atau uang nggak bisa tumbuh di pohon, bisa menanamkan keyakinan yang mendalam. Kalimat ini mungkin terdengar biasa aja, tapi justru bisa membentuk scarcity mindset maupun rasa takut terhadap uang. Memahami dari mana sikap ini berasal bisa jadi langkah awal untuk mengubahnya. Lingkungan tempat kita tumbuh, apakah itu rumah yang selalu kekurangan uang atau yang mudah sekali membelanjakan uang, juga berperan besar dalam cara kita memandang keamanan finansial. Contohnya, anak-anak yang tumbuh di keluarga yang selalu kekurangan mungkin mengembangkan scarcity mindset dan kehati-hatian dan menjadi terbawa sampai masa dewasa. Mereka mungkin lebih ragu untuk mengambil resiko atau membelanjakan uang, bahkan di saat diperlukan. Sebaliknya, mereka yang tumbuh di lingkungan yang lebih makmur mungkin merasa lebih santai dalam membelanjakan uang, kadang tanpa benar-benar mengerti value uang itu sendiri. Mereka mungkin nggak perlu khawatir soal stabilitas finansial di masa kecil, yang bisa menyebabkan tantangan saat mereka harus mengatur uang sendiri sebagai orang dewasa. Kedua pengalaman ini membentuk bagaimana kita melihat risiko, keamanan, dan kekayaan. Kita semua membawa keyakinan tersembunyi tentang uang yang terbentuk sejak kecil. Contohnya seperti, uang susah didapat, orang kaya itu serakah, atau kamu harus kerja keras banget untuk layak mendapatkan uang. Keyakinan bawah sadar ini bisa memengaruhi keputusan keuangan kita yang seringkali tanpa kita sadari. Kalau dari kecil kita sering mendengar bahwa uang adalah akar segala kejahatan, kita mungkin cenderung menghindari pembicaraan soal uang atau merasa nggak nyaman saat mendapatkan uang banyak. Mengenali keyakinan tersembunyi ini adalah langkah pertama untuk memahami bagaimana mereka memengaruhi perilaku kita. Coba tanya diri sendiri, apa yang dari dulu aku dengar soal uang sewaktu kecil? Apa aku melihat orang tuaku berantem karena urusan uang? Atau uang jadi topik yang tabu? Membawa keyakinan ini ke permukaan memungkinkan kita untuk menantang dan mengubahnya supaya enggak secara tanpa sadar membiarkan keyakinan ini mengatur kehidupan keuangan kita.
Berita baiknya, kita nggak perlu jadi tahanan masa lalu kita. Kita bisa membebaskan diri dari pola keuangan yang kita pelajari di masa kecil. Tapi itu dimulai dengan self-awareness. Luangkan waktu untuk merenungkan pengalaman masa lalu dengan uang. Dan coba kenali kebiasaan yang ingin kamu ubah. Kamu mungkin menyadari bahwa kebiasaan membeli barang untuk merasa lebih baik berasal dari masa kecil yang selalu kekurangan. Atau mungkin ketakutanmu untuk berinvestasi muncul karena melihat orang tuamu pernah mengalami kerugian investasi yang cukup besar. Begitu kamu memahami asal-usul kebiasaan ini, kamu bisa mulai membuat pilihan yang selaras dengan nilai dan tujuan sejatimu. Pelajari soal keuangan, dan kalau perlu cari bantuan dari profesional yang bisa membantu membangun relationship yang lebih sehat dengan uang. Perubahan dimulai dengan awareness, dan nggak pernah ada kata terlambat untuk menulis ulang money story-mu. Masa kecil membentuk kita dalam banyak hal, dan uang adalah salah satunya. Dan memahami pengaruh itu bisa membantu kita membuat keputusan keuangan yang lebih sadar dan terarah. Luangkan waktu untuk merenungkan kebiasaan keuanganmu dan dari mana mereka berasal. Dengan begitu, kamu bisa memberdayakan diri untuk keluar dari pola yang nggak membantu dan menciptakan masa depan finansial yang lebih baik. Kalau kamu gimana? Bagaimana masa kecilmu membentuk relationshipmu dengan uang? Share di kolom komentar ya. Thanks sudah nonton sampai habis, and see you in the next videos.